yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ini kalau nggak jawab, saya doain mudah-mudahan bangkrut. Udah banyak belum karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian? Banyak. Putra putri adalah anugerah dari, bahkan jabatan pangkat kedudukan adalah anugerah dari Allah. Bahkan kita dikasih mantu, mertua, teman karib, teman-teman yang baik, itu juga adalah anugerah dari Allah. Harta yang berlimpah itu juga anugerah daripada Allah. Tapi ingat, Allah nggak ngasih anugerah aja sama kita, betul? Akan tetapi wa bi rahmatihi, Allah Ta'ala juga ngasih sama kita rahmatnya. Alhamdulillah. Apa arti rahmat? Di sini ada namanya Pak Rahmat. Mana dia? Ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masuk surga. Amin. Rahmat adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Allah berikan anugerah, karunia dan rahmat kepada kita. Lalu apa hubungannya dengan perayaan Maulid Baginda Rasul? Baik kita bacakan ayat dalam Al-Quran surah yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa kata Allah? Ya Muhammad Rasul, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat buat alam. Alam adalah selain Allah, gunung alam, lautan alam, langit bumi alam, perempuan alam, ya, laki juga alam, jin manusia juga alam. Selain Allah namanya alam. Rahmat buat semua alam. Artinya lahirnya Nabi berarti datangnya Nabi. Datangnya Nabi berarti rahmat buat kita semua. Alhamdulillah. Berarti lahir Nabi, datang Nabi, itu rahmat buat kita. Lalu apa perintah Allah? Falyafrahu, bergembiralah kalian. Bergembiralah kalian dengan rahmat yang Allah kasih sama kita. Nah, maka untuk itu dengan perayaan Maulid Nabi ini adalah menunjukkan kalau kita ini bergembira, kalau kita ini bahagia, kalau kita ini senang, insya Allah. Saya nanya sekali lagi, Bapak Ibu, gembira nggak kita kumpul di tempat ini? Sangat gembira. Bahagia nggak? Bahagia. Berarti kalau gembira, sangat bahagia, berarti kuat kalau nanti selesainya sampai jam 3. Insya Allah. Walaupun turun hujan. Insya Allah. Insya Allah. Kalau memang gembira, jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Jangan malas-malasan lisan untuk berselawat sebelum ditutup acara ini dengan doa. Setuju? Angkat terus suaranya untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu. Nggak rugi, bahkan untung ibu bapak kumpul duduk di tempat ini. Untung di dunia, untung di kuburan, untung juga nanti di akhirat kalau pengen tahu. Jadi sebelum acara ini kita tutup dengan doa, terus kita semangat, terus kita kompak untuk menunjukkan rasa kegembiraan kita. Insya Allah. Insya Allah. Sebagaimana termaktub, tercantum dalam kitab Simtud Durar karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Al-Habib Ali
Ibn Al-Habib Muhammad Ibn Al-Habib Husain Al-Habasyi, Sahib Simtud Durar. Dalam kitab tersebut ada syair yang dicantumkan. Fa'ina garuba awan wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi tasija wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'ajjub. Alhamdulillah wala ilaha gembiraannya subhanallah walhamdulillah suaranya la illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Fahina qaruba awan wad'i hadzal habib, ketika detik-detik tiba saatnya kelahiran baginda Rasul, menjelang kelahiran baginda Rasul, apa yang terjadi? A'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Di atas langit, di atas muka bumi bergemuruh ucapan-ucapan selamat datang ya Rasulullah, selamat datang ya Rasulullah. Dikumandangkan suara selamat datang untuk baginda Rasul, baik ucapan itu di atas langit maupun di atas muka bumi. Wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujud. Sebelum Nabi kita dilahirkan, turun hujan begitu lebat. Tadi sebelum perayaan acara malam hari ini, hujan apa enggak? Alhamdulillah enggak Ustaz. Hujan apa enggak? Enggak. Yang bagusnya hujan dulu. Sebagaimana Nabi belum lahir, hujan dulu. Begitu lebat hujannya. Kemarin tapi hujannya itu adalah rahmat dari Allah. Wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujud. Turun hujan begitu lebat, membasahi semua alam. Lalu begitu Nabi sebelum lahir, wal mala wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'ajab. Para malaikat di atas langit bergemuruh suaranya, memberikan kabar gembira dengan mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat menyebabkan bisa masuk ke dalam surga gara-gara mau gembira saat Nabi kita hendak dilahirkan ke permukaan bumi ini, menyebabkan para malaikat semuanya masuk surga. Yang pada saat itu menyambut Abu Lahab. Siapa Nabi? Abu Lahab siapanya Nabi? Pamannya Nabi, encingnya Nabi, mamangnya Nabi. Ya, yang ditegaskan dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahab. Walaupun demikian, Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan di dalam neraka, akan siksaan tiap hari Senin. Pokoknya selama itu hari Senin dapat keringanan, akan siksaan dalam neraka. Kenapa masuk neraka? Karena memang kafirnya, tapi mendapatkan keringanan setiap hari Senin. Kenapa?
Karena di hari Senin itu Nabi kita dilahirkan. Abu Lahab sebagai mamangnya sudah menjadi hukum alam, sudah menjadi ketentuan Allah, sudah menjadi sunnatullah. Kalau aman, senang, bahagia atas lahir keponakannya. Bener nggak? Ada di sini yang jadi mamang, lalu keponakannya lahir, benci, gedek, empot alias keki. Ada. Itu mamang kurang ajar. Ada mamang kayak begitu di sini? Nggak ada. Semua namanya mamang, namanya paman. Pasti kalau ponakannya lahir bahagia. Begitu juga Abu Lahab. Abu Lahab adiknya Abdullah, ayahnya Nabi. Senang saat Nabi lahir. Tiap hari Senin dapat keringanan akan siksaan dalam neraka. Gunung Uhud ada di mana? Gunung Uhud ada di mana? Di Al-Munawwarah, Madinah Al-Munawwarah. Bisa masuk surga Allah. Saat itu Nabi jalan, ajak sahabatnya. 4 sahabat Nabi diajak jalan. Pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Bilal radhiyallahu, diajak jalan. Naik ke atas gunung Uhud. Sampai di atas gunung Uhud, dikenalkan kepada mereka, wahai sahabatku, ini gunung Uhud. Yuhibbuni wa ana uhib. Dia senang sama saya. Dia gembira selalu sama saya. Dia suka sama saya. Saya juga senang sama dia. Cinta imbal balik. Turun, besok pagi diajak jalan lagi. Naik ke atas gunung Uhud, 4 sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhum. Naik ke atas gunung Uhud. Sampai di atas gunung Uhud goyang. Gunung Uhud goncang. Apa kata Nabi? Ya Uhud, uskut, tenang, jangan goyang. Apa jawaban gunung Uhud? Ya Rasulullah, saya gembira, saya bahagia, saya senang kedatangan engkau. Saking senangnya saya nggak bisa ngebendung. Ini cara saya. Ini cara saya ya Rasulullah, nggak bisa ngebendung karena saking senangnya, bahagianya, gembiranya dengan kedatangan engkau. Saudara, apa untungnya gunung Uhud mau bahagia, mau gembira, mau senang dengan datangnya baginda Rasul? Ternyata saudara, dalam kitab Al-Hubbul Mutabadil ada dijelaskan satu-satunya gunung yang ada di dunia, satu-satunya gunung yang ada di dunia termasuk gunung Galunggung ada di mana? Jawa. Tasik. Jawa dari mana? Jawa Barat, Ustaz. Jawa Barat. Termasuk Gunung Cermai ada di mana? Jawa Barat. Bromo ada di mana? Jawa Tengah. Gunung Salak ada di mana? Jawa. Gunung Sahari ada di mana? Jalan. Alhamdulillah Jakarta punya gunung. Kalau pengen tahu gunung-gunung yang ada di dunia, cuma satu gunung yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Kenapa? Dan kenapa Gunung Uhud bisa masuk ke dalam surga Allah? Gara-gara Gunung Uhud mau bergembira dengan datangnya baginda Rasul. Itu Gunung Uhud yang gak ada perintah daripada Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebabkan Gunung Uhud masuk ke dalam surga gara-gara mau bergembira dengan datangnya baginda Rasul. Bagaimana dengan kita jamaah yang kumpul di tempat ini? Jika bergembira dengan perayaan kelahiran baginda Rasul, maka nanti di akhirat wajib masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Akbar. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nggak panjang lebar lagi. Saya ingin mengakhiri penyampaian saya dengan harapan sama-sama kita mengamalkan, ya, biar ada buahnya,
biar ada hasilnya. Insya Allah. Sekarang kita bikin sesuatu yang membuat Nabi kita senang, gembira, bahagia. Kalau tadi kita bergembira, selalu bergembira dengan datangnya Rasul, insya Allah. Sekarang kita bikin ya supaya Nabi gembira sama kita, mau nggak? Supaya Nabi bahagia sama kita, supaya Nabi kita terhibur perasaannya sama kita, mau nggak? Kalau saya baca dalam kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, itu ada cerita. Ada cerita. Ini dengerin ya. Dengerin ya. Masih kuat kan? Kuatlah. Iya, sambil minum, sambil makan, sambil dengerin. Saya mau makan juga. Bagaimana mau makan? Ya ntar sekalian aja dah. Ya, makanya sekalian aja ya. Di sini juga makan. Ya, di rumah juga makan. Berarti dibawain juga dong. Ya udah, alhamdulillah dah. Ya, syukur. Ya, masih kompak, masih semangat, insya Allah. Ada cerita seorang presiden Irak saat itu. Sebelum Irak namanya Syam. Ya, namanya Syam. Sebelum Irak itu namanya Syam. Itu namanya Syekh Ibnu Mujahid. Syekh Ibnu Mujahid. Seorang ulama, seorang presiden. Didatangi sama Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Yang tadi itu Imam Syibli. Ya. Begitu didatangi, ini Syekh Abu Bakar Asy-Syibli dipeluk sama ulama besar yang sekaligus menjadi raja di daerah Irak, Syekh Ibnu Mujahid. Dipeluk, kemudian dicium dahinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Akhirnya Syekh Abu Bakar Asy-Syibli bertanya, wahai Syekh Ibnu Mujahid, seorang raja, seorang ulama besar, kenapa engkau peluk saya? Kenapa engkau cium dahi saya? Padahal saya antara engkau jauh derajatnya. Kau adalah seorang raja, seorang yang nomor satu di daerah negeri ini. Tapi kenapa engkau mau meluk saya sehingga saya punya dahi dicium? Kata siapa tuh? Kata siapa tuh? Ini dengerin apa kagak ini? Syekh Abu Bakar Asy-Syibli. Jawabannya, saya pernah lihat dalam mimpi saya. Kata Syekh Ibnu Mujahid, ya, dalam mimpi saya bahwasanya engkau pernah didatangi sama Rasul. Ya Abu Bakar Asy-Syibli, engkau pernah didatangi sama Rasul dalam mimpi saya lihat itu. Lalu engkau berdiri, engkau sambut. Ya, kemudian begitu berdekatan Rasulullah meluk engkau. Rasulullah cium dahi engkau. Ya, saya lihat dari mimpi saya nih. Kenapa saya sekarang peluk engkau, cium engkau? Karena saya ngikutin Rasul. Rasul yang saya lihat dalam mimpi saya telah memeluk engkau dan mencium dahi engkau. Lalu saat itu dalam mimpi saya hampiri. Saya tanya sama Rasul, ya Rasul, kenapa engkau peluk Imam Syibli? Kenapa engkau cium dahi Imam Syibli? Akhirnya Rasulullah menjawab, Imam Syibli kalau pengen tahu itu nggak pernah ketinggalan setiap habis sholat 5 waktu, nggak pernah nggak dibaca. Itu yang namanya 2 ayat surah At-Taubah daripada ayat yang terakhir. Apa itu bunyinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur.
Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Kalau mau tahu ibu bapak suka baca ini laqad ja'akum 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah, maka perasaan Rasulullah jadi bahagia sama kita. Rasulullah perasaannya jadi terhibur. Rasulullah senang sama kita. Kalau ini 2 ayat selalu kita baca alhamdulillah. Makanya bacaan maulid Nabi, mau maulid apa? Simtud Duror, mau berjanji, mau syaraful anam, mau maulid ad-diba, maulid apapun maulidnya mesti ada yang namanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini kalau kita selalu baca sehabis sholat 5 waktu ya minimal sekali aja, maka insya Allah perasaan Rasulullah akan terhibur dan bahagia sama kita insya. Dalam kitab Syarraful Ummah Al-Muhammadiyah karangan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Asani, dalam kitab tersebut ada hadis Rasul yang berbunyi man lazima qira'atan laqad ja'akum sampai selesai. Siapa orang yang melazimkan bacaan laqad ja'akum sampai selesai, maka apa nak kata Nabi, lam yamut hadman, orang itu enggak mati dengan cara ketiban. Banyak orang mati cara ketiban, lagi neduh di JPO, tahu JPO, angin lebat akhirnya roboh, kena orang yang lagi neduh mati. Banyak nggak? Ada tukang. Sampaikan, semoga bermanfaat buat saya juga buat kita semua. Mohon maaf lahir batin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita dengarkan tausiah dari guru mulia kita Ustadz Abdurrahman. Semoga dengan penyampaian beliau bisa menambahkan ilmu agama kita lagi dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Cecep. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hazat wa tudahhiru biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat وتبارك بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويا قضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو إلى الحساب إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafu'ana ya karim ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqil fatihah wa bisyiril fatihah wa bil barakatil fatihah wa bil safaatil fatihah wa bil karomatil fatihah ya farisal ham ya kasibal ham ya malin badihi ya fir wa yarham Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.